pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan suci Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani bagi kita yang tentunya manfaatnya besar banget nih untuk kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi dimanapun berada. Pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah menentukan awal dan akhir Ramadan. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita hari ini ada Bapak Insinyur Haji Nukman Basori MBA atau lebih akrabnya dipanggil Gus Nukman, yang akan membahas lebih lanjut nih mengenai tema kita kali ini. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membahas sedikit profil dari Gus Nukman. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia, keluarga besar pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang PIQ, dan juga merupakan putra dari almarhum Kiai Haji Basori Alwi. Untuk itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Nukman tampil beda nih hari ini ya. Menghormati Ramadan. Alhamdulillah, nggak terasa nih ya Gus ya, kita sudah ada di akhir-akhir Ramadan nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Masih lancar puasanya? Puasanya lancar, semangat karena ada hostnya. Wis, yang kurang lancar apa yang kurang lancar? Yang kurang lancar itu persiapan hari raya. Karena banyak yang mesti disiapin ya, yang mesti dikasih, yang mesti dikumpulin banyak ya Gus ya. Oke deh kalau gitu. Nah, ini tema yang kita bahas kali ini adalah menentukan awal dan akhir Ramadan ya. Karena kan kita tahu bahwa tahun Hijriah ini kan beda ya dengan tahun Masehi kan. Kalau kita menentukan 1 Januari gitu kan, tinggal tentuin aja bulannya, tahunnya, karena sudah ada perputarannya mengikuti dia siklus matahari kan ya. Nah, kalau untuk menentukan bulan Ramadan ini, kenapa sih kok kadang-kadang gitu ya kita harus ada rapatnya dulu nih, ada pertemuannya dulu, sehingga akhirnya sepakat menentukan bahwa 1 Ramadan jatuhnya kapan, terus nanti berakhirnya kapan. Ini gimana nih ceritanya nih Gus? Ya begini ya, menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan itu kan sebenarnya menghitung jumlah hari pada bulan-bulan Hijriah. Nah, di sini banyak sumber-sumber ilmu. Ya, misalkan dari segi yang modern, astronomi dan lain-lainnya. Terus pemahaman-pemahaman para orang atau ahli fuqaha, ya, ahli fikih itu macam-macam. Beda-beda. Otomatis dengan perbedaan yang bermacam-macam ini, otomatis ya harus ada satu lembaga ya. Kalau di zaman Nabi itu namanya qadhi, ditetapkan oleh qadhi. Nah, kalau di Indonesia sekarang ada Kementerian Agama. Nah, itu pun karena sumbernya banyak sekali ya, dari berbagai segi keilmuan ya, yang untuk menentukan perputaran bulan itu ya otomatis memang sulit untuk diinikan kalau tidak ada kesepakatan yang mayoritas ya disepakati. Kalau dari sumber hadisnya sendiri itu kan Rasulullah mengatakan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, fa in gumma alaikum fa akmilu salasina yauma. Jadi ngawali puasa itu harus dengan ru'yah. Kan itu. Dan menyudahinya ya dan berbuka itu juga dengan ru'yah. Nah,
ru'ya itu melihat hilal ya, melihat hilal seberapa, ada ilmu yang memang seberapa Terus tinggi. juga ada di beberapa titik juga ya dilihatnya Iya. ya Gus ya. Nah, itu nanti saya ceritakan. Nah, kemudian misalkan di situ dilanjutkan tadi ya, kalau tertutup oleh mendung, ya tertutup oleh mendung, maka apa perintahnya? Iya. Ya, fa'akmilu salasina yauman. Suruh menggenapkan, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Nah, itu apa hadisnya. Nah, kemudian kan perkembangan ilmu ya toh yang modern, ada yang memakai tele dan segala macam. Beberapa pendapat ulama bahwa yang dikatakan melihat hilal ya itu dengan mata kepala telanjang. Harusnya. Iya, harusnya itu dari sumbernya ya. Nah, sekarang di mana melihatnya? Lah, yang bisa dipantau, tempat-tempat yang bisa dipantau itu misalkan kalau apa di Jakarta ini Cakung, ya, terus ada di Jawa Timur itu Tanjung Kodok, dan di mana aja yang bisa untuk melihat mulai terbitnya bulan itu kan. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, itu pun harus ada syarat, gitu. Harus ada syarat siapa yang melihat, harus disumpah. Oh, jadi dia nggak boleh bersaksi palsu tuh ya? Oh iya, itu? otomatis karena ini menyangkut masalah umat. Kan harus disumpah dulu dan mempunyai keahlian ilmu, kan kemudian juga mempunyai kemampuan untuk melihat, kan gitu. Ya otomatis yang kalau yang orang yang nggak bisa melihat nggak mungkin. Iya, gitu, kan? benar. Jadi kemampuan untuk melihat itu dengan mata apa telanjang kayak gini ini itu bisa. Nah kemudian setelah dia melihat, ya setelah dia melihat itu kalau di dalam apa kitabnya, ya itu harus diitsbat, gitu. Diitsbat itu ditetapkan. Nah kalau zaman Nabi itu yang mengitsbat itu adalah apa qadhi. Qadhi itu orang yang dipercaya ya untuk menentukan keputusan apapun hasil rapat itu kan gitu kan. Nah kalau di zaman sekarang apalagi di Indonesia yaitu di bawah Kementerian Agama. Makanya selalu Kementerian Agama itu yang mengumumkan. Oh ya betul. Terus bagaimana kalau misalkan seseorang itu melihat ruqyah disumpahi ya, tapi di dalam sidang itsbat itu tidak diyakini karena alasan-alasan yang banyak dari berbagai macam ormas Islam ya yang bergabung di situ. Terus bagaimana? Nah, itu ada dua pilihan, gitu ya. Perintahnya di dalam kitab itu mengatakan yajibu ala ro'i, ya, waman sotakohu. Yajibu ala ro'i itu maka wajib hukumnya itu untuk melaksanakan puasa, mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Bagi si yang melihat itulah yang melihat hanya yang melihat saja nih ya ini waman sodakohu dan yang mempercayainya. Ya kan? Jadi wajib kalau sudah melihat kemudian apa dia tidak diitsbat ya wajib hukumnya yang melihat itu apa melaksanakan puasa atau mengakhiri puasa. Nah kemudian misalkan saya nih saya yakin karena dia ini orang alim ya terpercaya dan saya meyakini itu yang namanya waman sodakohu tadi. Maka saya juga mengikuti. Jadi bukan memilih saya pemerintah atau saya apa si bukan pemerintah ya swasta. Ini perusahaan kan masa ada puasa swasta puasa negeri enggak. Jadi itu sekolah itu sekolah tuh kayak gitu. Jadi sumber inilah yang menjadi mestinya ya disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi mengatakan begini, kamu puasa kapan? Kemarin aku sekarang. Terus kamu hari rayanya kapan? Besok lah. Ya. Kalau aku sekarang, oh bener yang besok. Nah ini nggak boleh begitu karena ada dasarnya masing-masing. Kalau misalkan itu tadi ya Pak Milu ya, maka disempurnakannya ya itu menjadi 30 hari. 30 hari itu artinya kalau terbentur mendung misalkan. Kan gitu kan. Nah, nggak bisa dilihat nih. Pemerintah juga nggak bisa menentukan. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang memakai seperti hisab gitu? Karena
beda sumber, ya otomatis beda, nggak bisa disamakan. Ya, oh saya menghitung bulannya Syakban itu sekian, ya. Terus ada yang melalui ilmu perbintangan itu astronomi. Ya memang beda sumbernya, ya pasti beda ininya. Tetapi untuk menyatukan, yaitu tadi kalau lembaganya di Indonesia ini ya Kementerian Agama. Oke, kalau begitu ya. Sabar dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Gus Nukman ya, pemirsa Lamusu TV. Ini seru banget perbincangan kita mengenai menentukan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Gus Nukman, jangan lupa untuk pemirsa Lamusu TV untuk share, subscribe, like, juga komen YouTube channel Bamusi TV sekarang juga. Dan juga nih, saya mau ajak pemirsa Lamusu TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Gus Nukman akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamusi TV, masih bersama saya Tisa Karina dan juga narasumber kita ada Gus Nukman di sini dengan tema yang sama, yaitu menentukan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Nah, tadi di segmen 1 sudah dibahas ya. Ternyata memang dari zaman dulu ya Gus ya, ternyata sudah banyak ada perdebatan-perdebatan dan juga perbedaan-perbedaan pandangan ataupun persepsi begitu ya mengenai awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Nah, kalau di Indonesia nih kadang-kadang kan ya hal-hal kayak gitu tuh jadi benturan, jadi gesekan. Ada yang ngerasa mau ikut lebarannya atau puasanya pemerintah aja, kayaknya ini yang paling bener nih gitu. Tapi ada satu lagi di sisi lain, saya nggak mau, saya mau ikut yang ikut ormas tertentu aja, yang A gitu misalkan ya. Saya merasa ini yang paling bener, ini yang paling sahih gitu kan ya. Nah, ini gimana cara menyikapi kita nih supaya ya udah lah ya, kalau mau ikut pemerintah ya monggo gitu, mau ikut yang ormas ya silahkan. Nah, ini sebenarnya yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mesti diikutin yang mana, seperti apa Gus? Ya sebenarnya sama-sama benarnya karena sumbernya masing-masing. Yang salah itu yang menyalahkan, gitu. Dan yang salah itu yang nggak puasa itu salah. Nggak boleh. Nggak puasa ikut lebaran. Iya, ngapain itu? Enak aja dia yang puasa enggak ikut lebaran. Tapi kalau kita melihat dari sumber ya, dari sumber aslinya, zaman Rasulullah ya satu. Ya, karena ada Rasulullah, ada mengambil keputusannya ya, yang langsung mengeksekusi kapan begitu ya. Nah, persoalannya setelah turun temurun ya sekian generasi itu kan berkembang nih ilmu ini, berkembang. Ada yang ilmu yang berbasis teknologi ya, terus ada yang masih mempergunakan kaidah-kaidah syar'i itu sangat kuat gitu. Iya, artinya dari sumber aslinya itu dari hadisnya itu sangat-sangat konsisten ya, yang saya sebutkan tadi itu di hadis di awal itu. Maka tentunya ya itu harus dilandasi dan dilengkapi dengan pengetahuan. Kenapa sih ini kok bisa beda? Karena tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan yang dilihat itu bukan hari rayanya loh ya. Jadi mengawali puasa dan mengakhiri puasa. Otomatis kalau sudah mengakhiri puasa besoknya hari raya. Kan gitu, kalau nggak ketiduran ya. Kalau ketiduran lewat. Jadi konteksnya itu bahwa puasa ini biasanya terjadi kalau nggak 30 hari ya disempurnakan menjadi genap 30 hari itu pasti 29 hari karena adanya ru'yatul hilal itu. Nah,
sekarang bagaimana dengan perbedaan itu? Di Indonesia itu sebenarnya sudah sempurna banget, ada Kementerian Agama. Nah, beliau Kementerian Agama ini memanggil seluruh unsur ormas Islam, perwakilannya ya, berbagai macam yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian ditentukan lah bagaimana terus sikap menerimanya. Misalkan ada beberapa ormas Islam yang tidak bisa menerima. Tapi yakin pada pendiriannya ya? Iya, silakan aja. Karena kaidah fikihnya seperti itu. Nah, sehingga tidak ada lagi yang membedakan. Oh, pemerintah lah yang benar, misalkan. Kemudian atau ormas inilah yang benar. Nah, itu tidak boleh begitu karena mempunyai dasar ilmu masing-masing. Tapi kan ada yang bilang katanya gini ya, zaman dulu nih, zaman saya kecil, kalau udah ada takbir, udah ada orang yang lebaran, kita udah nggak boleh ikut puasa walaupun kita meyakini bahwa puasanya tuh besok. Nah, itu gimana tuh? Begini, makanya ilmunya harus dikuasai dulu. Ya, orang takbir itu kalau sudah ada penentuan ya akhir Ramadan baru takbir. Nah, kalau saya yakin ini belum berakhir, masa saya ikut takbir? Nah, sehingga yang takbir silakan. Tapi misalkan besok yang takbir itu melakukan sholat Id ya, atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha misalkan, maka saya saya menggenapkan menjadi 30. Ya boleh, bukan haram. Jadi bukan gugur ya, pahalanya nggak gugur ya? Enggak, karena konsentrasi ilmunya saya mengadopsi misalkan dari hadis ini dan itu saya yakini. Terus kemudian misalkan nih, oh itu pemerintah kok yang menentukan, kemudian ditetapkan ya itu hari ini atau berakhirnya hari ini dan besok hari raya. Sedangkan dari konsentrasi ilmu yang saya yakini itu digenapkan misalkan 30, besoknya lagi ya, maka ya nggak masalah, sah saja gitu loh kita melakukan dua ini. Nah, kemudian cara berpikirnya harus dirubah. Perbedaan ini adalah hikmah, barokah, membawa manfaat ya toh, jangan jadi masalah justru jadi ya. masalah loh, syiarnya Islam sudah 2 kali nih gitu. Terus dianggap wah berarti orang Islam nggak bersatu. Ya tetap bersatu ya, hanya melaksanakannya beda-beda ya, karena konsentrasi ilmunya masing-masing gitu. Nah, inilah yang mungkin ya pemahaman seperti ini sangat jarang disampaikan ya kepada kalau kalangan santri. Saya yakin udah orang-orang awam nih kayak saya gitu ya, dan juga mungkin para pemirsa Bangun TV yang mungkin belum begitu banyak pengetahuannya seperti saya juga kan, kadang-kadang yang kayak gini justru membingungkan ya. Kenapa kok terseringnya gitu ya, kebanyakan kalau lebarannya pemerintah itu lebih lama dibandingin lebarannya ormas Islam yang lain gitu. Makanya kadang-kadang ikutan cepet aja deh biar cepetan puasanya gitu kan. Kadang-kadang ada pilihan kayak gitu akhirnya. Iya, makanya begini. Jadi kalau ada orang mengatakan saya puasanya ya ngambil yang awal atau ngambil yang akhir, ya ngakhiri puasa ngambil yang awal, ini kan tidak berbasis keilmuan. Nah, itu kan sembarang itu ya. Artinya perlu kita sampaikan, perlu kita didik, perlu kita sosialisasikan supaya nggak ada hutang. Misalkan gini nih, ya. Pemerintah ngawalinya tanggal, kalau sekarang ini mungkin tanggal 22 nih, misalkan ya. Terus kemudian ada beberapa ormas yang tanggal 23 misalkan ya tanggal 23. Oke deh, daripada saya tanggal 22, saya ikut yang tanggal 23 aja. Mulai puasanya. Ya, puasanya. Harusnya konsisten. Nanti itu kalau menentukan ikut yang ini, hari rayanya atau mengakhiri puasanya ikut yang ini. Jangan nanti misalkan pemerintahnya yang lebih cepat ya ikut. Dia punya utang loh. Punya utang satu hari. Itu tanpa dia sadari, tanpa dia sadari. Berhutang satu puasa kurang ya. Itu karena kewajiban ya, ini kewajiban, maka wajib ditutup. Kalau dia meringankan misalkan menyepelekan, yang terpenting pokoknya keyakinan saya gini. Lu yakin pada siapa? Ilmunya dari mana? Keyakinan itu harus ada sumbernya, gitu. Jadi yang membingungkan katanya Mbak Tisa tadi,
Mungkin bingungnya itu karena belum ada persiapan. Mungkin ya. Belum bikin rendang ya kan, belum bikin apa ya, katanya udah lebaran ya, itu benar tuh. Yang itu bingung itu benar atau banget. sudah terlanjur masak, Iya, nggak jadi diundur. masak 2 kali. Oh iya, Kan itu benar. Nah itu kan maksudnya yang hal-hal kayak gitu yang akhirnya kita yang lebih banyak di rumah nih yang mempersiapkan Idul Fitri gitu kan, jadinya kan malah repot nih, mau ikut yang mana nih kita nih gitu. Nah, itulah apa uniknya Indonesia, bahwa di Indonesia itu tidak sama di negara-negara, bahkan negara Islam sendiri ya itu tidak sama dengan di Indonesia ini. Misalkan ada halal bihalal, Ya. itu yang terjadi hanya di Indonesia aja. Benar. Terus kemudian kalau menyajikan makanan ya selama berhari-hari hanya Indonesia. Itu. Pernah ngecek nggak ke negara-negara? Saya belum pernah sih. Coba kita cek bisa cobain lebaran di tempat lain. Jadi uniknya Indonesia itu dikasih oleh Allah Ta'ala. Iya. Ya itu kebudayaannya yang banyak sekali, kemudian dirangkum ya menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan sampai hari ini. Gitu. Bahkan kalau mau hari raya itu ya saya melihat ya orang tua saya dulu itu menyiapkan semuanya, yaitu bajunya baru dan segala macamnya, kemudian makan kan gitu kan, makanan udah siap semua gitu. Iya, apalagi pasti kan kita kedatangan tamu banyak kan. Iya, ya. dan itu hari pertama itu keluarga pasti ngumpul. Betul. Ya, sana kemari, kemudian kita diajak keliling nih, ya antar tetangga dulu kampung, tambah besar ya. Kalau sekarang ini ya sama sih kalau di daerah ya. Nah, hanya persoalannya kalau yang sekarang itu bisa kelilingnya itu bisa se-Indonesia. Nah, itu kan. capek kelilingnya nih kayaknya. Iya. Oke, Gus, tadi kita lanjutkan lagi ya pemirsa Bamsu TV, ini makin seru pembahasan kita dengan Gus Nukman ini. Jadi jangan lupa nih untuk pemirsa Bamsu TV di-share, di-subscribe, di-like dan juga di-komen YouTube channel dari Bamsu TV sekarang juga. Kalau belum, ayo sekarang juga di-subscribe, di-like, di-komen dan juga di-share ya. Dan saya sekarang mau ajak pemirsa Bamsu TV untuk menyaksikan satu tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Gus Nukman akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamsu TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita ada Gus Nukman di sini dengan tema yang sama ya, bagaimana cara melihat awal puasa dan juga akhir puasa. Tadi sudah banyak banget nih dibahas, ilmunya seperti apa, hadisnya seperti apa gitu. Nah, tadi juga Gus Nukman sudah menjelaskan bahwa Indonesia nih unik sekali karena cuma di Indonesia yang kadang-kadang lebarannya ataupun mulai puasanya, akhir puasanya tuh suka berbeda gitu ya Gus ya. Cuma di Indonesia yang kebiasaan-kebiasaannya atau adat istiadatnya dalam menyambut lebaran ini juga berbeda gitu. Setelah lebaran juga halal bihalalnya juga beda, cuma kita doang yang ada penyajian makanannya dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kan bukti bahwa keberagaman di Indonesia ini luas sekali ya. Dilihat dari tadi itu perbedaan awal puasa aja dan akhir puasa aja kita udah beda di Indonesia nih. Nah, kita berarti kan menyikapinya adalah harus saling menghormati dan menghargai, begitu ya Gus ya? Iya, jadi begini, kita ini kan sudah melakukan puasa selama 29 hari atau 30 hari. Terus di ujungnya amal ibadah kita tuh hilang gara-gara berdebat. Buyar. Gara-gara kamu menyalahkan misalkan kamu ini nggak
benar, ini puasamu batal lah. Menyalahkan ini yang menjadi penyebab bahwa pahala kita ini yang selama 30 hari itu akan habis, hangus gitu loh ya, terdelet. Gitu. Kan sayangnya, ya dong. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghormati. Ya, kalau misalkan terjadi sedikit tidak mungkin ya, tetangga itu mungkin gesekan gesekan sedikit, oh begini. Ada satu hari ya kita silaturahim lah, kemudian saling minta maaf, bermaaf, supaya pahala kita ini nggak hilang. Yang kemarin kita melakukan ibadah puasa gara-gara menyalahkan orang, ini kemudian terjadi dengki, ya terjadi dia hasut, nah, ini malah bahaya. Nah, artinya bisa dimaknai begini, bahwa amal ibadah puasa kita itu bisa diterima oleh Allah itu bagaimana sih ciri-cirinya? Ketika kita keluar dari Ramadan setelah hari raya ini, berbeda nggak sih dengan apa yang kita jalankan ini selama Ramadan ini? Kalau misalkan lebih baik ya amalia setelah Ramadan ini, yakin itu diterima karena berkat dari Ramadan itu. Tapi kalau minimal sama gitu ya mungkin imbang-imbang dikit gitu ya. Impas lah. Kita harus menguatinya. Itu menguatinya dengan amalia-amalia yang lain ya. Di luar Ramadan. Nah, yang terjadi kalau lebih jelek contohnya, nah dia nggak sadar kan, orang lain yang sadar. Nah ini ya kita doakan saja kan gitu kan. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu mestinya. Nah, maka mengkoreksi atau muhasabah terhadap diri sendiri. Ya kita lihat aja. Saya Ramadan kemarin sudah ngaji 30 juz, sholat taraweh, ditambah lagi witir. Ya toh witir bukan hanya 3 kali, ya berkali-kali 11 kali kan gitu kan. Tambah lagi sunnah-sunnah ya sampai menjelang sahur. Kemudian subuhan berjamaah. Keluar Ramadan saya sama enggak seperti ini? Nah, kalau misalkan lebih dari itu, nah ini hikmah Ramadannya kan aneh, melekat. Gitu. Tapi kalau misalkan di bawah ya ini warning. Aduh, kok saya Ramadan aja? Tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Tapi minimal untuk muhasabah diri itu bahwa kita melakukan ritual ubudiyah, amaliyah, ibadah kita ini mestinya ya itu adalah di hari-hari yang lain. Terus dikasih sama Allah Ta'ala gitu loh. Di bulan Ramadan ini Allah sendiri yang menilai. Jadi sebenarnya rapotnya langsung dinilai itu ya? Iya, jadi sebenarnya dikasih keutamaan ya, selain ada Lailatul Qadar ya, ada yang lainnya, Allah sendiri yang menilai diterima tidaknya, dikasih apa tidaknya itu. Nah kalau sebelum Ramadan di Sya'ban, nah itu kan ibaratnya bulan gini, kalau diawali dari Rajab, Rajab itu sebenarnya diibaratkan orang menanam pohon. Kemudian di Sya'ban itu kayak orang memupuk. Jadi memupuk. Dari nanam dikit-dikit, latihan gitu ya, terus dipupuk-pupuk itu udah mulai tumbuh tuh ya. Nah, kemudian di Ramadan ini panen. Nah, panennya itu di Ramadan. Sehingga apa yang kita lakukan dari nanam memupuk ini, itu kita misalkan minta apa-apa dan kita jalankan ibadah kita dipanen di sini sama Allah Ta'ala langsung yang mengeksekusi dan yang menerima. Ya mudah-mudahan nggak ditolak. Amin. Ya. Karena itu niatan-niatan yang bagus seperti ini untuk mengawal 1 tahun kemudian ya, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Nah itu berkahnya itu mengambil hikmah dari Ramadan ini. Ya setelah panen, nah udahlah. Ya tentunya kita pastilah namanya manusia ada salahnya. Tapi bisa ditebus nih. Gitu kan, ada penebusan kan gitu ya. Penebusan kalau mingguan itu biasanya di malam Jumat kan gitu kan, berapa kali
kita melakukan sholat Jumat bagi laki-laki akan ditebus 1 minggu, kan gitu ya. Nah kalau perempuan, loh kok perempuan enggak? Loh, perempuan ini dunia akhiratnya itu tanggungan laki-laki. Iya, tanggungan laki-laki. Enak sebenarnya. Loh iya, jadi perempuan itu enak sebenarnya. Aduh, Iya. enak banget ya. Iya, yang berat ini kan laki-laki. Iya. Kan gitu. Yang ditanggung jawabin banyak kalau Iya, laki-laki iya. ya. Iya, iya. Jadi ya pemirsa Bamsu TV ya, tadi Gus Nukman sudah cerita bahwa mau awal puasanya ikut pemerintah, mau awal puasanya ikut ormas yang diyakini begitu ya. Sekali lagi itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Nggak ada yang salah. Berlandaskan ilmu. Berlandaskan ilmu yang tadi sudah dijelaskan sama Gus Nukman. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi harus konsisten ya. Tadi Gus Iya. Nukman bilang, kalau awal puasanya ikut yang cepet, akhir puasanya ikut yang cepet. Tapi kalau awal puasanya ikut yang lambat, ya akhir puasanya juga ikut yang lambat. Jangan maunya puasanya ikut yang lambat, lebarannya ikut yang cepet. Nah itu nanti jangan sampai kita jadi hutang puasa begitu ya, Gus Gini, ya. pemaknaannya cepat lambat itu, misalkan gini, saya ikut pemerintah, ya nanti berakhirnya ya begitu. Harus ikut pemerintah Ya, juga. ikut pemerintah. Konsisten. Konsisten, benar, Jangan benar. ngambil, oh yang sana lebih cepat saya ikut sana. Oh, itu nggak konsisten itu, gitu. Jadi Benar. sumber ini ya yang dikatakan waman sodakohu tadi, dan yang mempercayainya. Nah, kalau sudah di awal percayanya misalkan kepada pemerintah atau kepada ormas lain, ya otomatis percaya 100% dong. Jangan ganti tiba-tiba ya. Itu. Benar. Ini bukan yang lain-lain, ini karena masalah dada. Ya, kalau yang Iya, lain-lain iya. boleh lah ganti-ganti. Bukan pilih baju, bukan pilih baju Iya, ya, bukan. kalau yang lain-lain boleh ganti. Boleh. Oke, kalau gitu, aduh Gus Nukman, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, terima kasih banyak sharingnya sama kita semua, khususnya pemirsa Bamsu TV. Mudah-mudahan sehat terus ya Gus ya, lancar, dan juga persiapan-persiapan buat lebarannya menuju Hari Raya Idul Fitri juga lancar semuanya. Amin, insya Allah. Nah, pemirsa Bamsu TV, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Gus Nukman ya, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamsu dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Pemirsa Bamsu TV, jangan lupa ya untuk ikuti sosial media dari Gus Nukman, ya, Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya, silahkan bisa langsung di follow. Dan juga khusus nih pemirsa Bamsu TV, ayo yang belum subscribe, belum share, belum like, belum komen YouTube channel Bamsu TV, silahkan lakukan sekarang sehingga dapat menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangannya dan juga kesalahan dalam penyampaian acara, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kami memohon maaf. Akhir kata, saya Tisa Carolina dan juga narasumber kami mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.